Kita harus hati-hati, jangan sampai perjalanan spiritual kita itu hanya akan menjadi satu perjalanan hubbud dunya. Semakin kita bertirakat, justru semakin cinta dengan dunia dan seisinya. Seorang pelaku spiritual sufi, kenapa dia berzikir? Dia berzikir karena dia cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Dia selalu berzikir karena dia selalu membangun cintanya kepada Allah. Seorang pelaku spiritual sufi kenapa bersolawat? Karena dia cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada Nur Muhammad. Setiap saat dia bersolawat, sesungguhnya dia sedang membangun cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada titik tertentu cintanya kepada Allah dan Rasulnya bisa menghadirkan ridhonya Allah. Dan dengan izinnya, maka seseorang itu bisa menembus batas-batas alam sirullah. Mereka berhasil dengan waridnya dikasafkan oleh Allah, menembus rahasia-rahasia yang selama ini ditutup oleh Allah. Dan hanya akan dibukakan Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Analoginya adalah cintanya kepada Allah dan Rasulnya bisa menghadirkan balas atas cinta Allah kepadanya. Itulah rahasia kekasih Allah. Bagaimana kita akan bisa berbalaskan cinta kita kepada Allah? Allah membalas cinta kita seandainya kita berjalan menapaki tangga-tangga spiritual itu hanya mencari yang namanya egoisme duniawiyah, kekayaan, kemuliaan, pengakuan ego tertentu. Itu semuanya akan mengotori cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka dari itu, kita perlu hati-hati dan selalu introspeksi, mawas diri, muhasabah, bagaimana arah spiritual kita. Apakah mengarah kepada Allah dan Rasulnya, ataukah hanya mengarah kepada duniawiyah semata? Itu semuanya bisa kita bedakan seandainya kita menggunakan relung hati yang paling dalam. Zikir dan sholawat adalah sebagai aktualisasi, menyatakan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kasyaf, musyahadah, itu adalah sebagai wujud balas cinta Allah kepada kita. Itulah rahasia para kekasih-kekasih Allah. Orang-orang yang dikasihi Allah, maka hidupnya luar biasa. Hidupnya istimewa. Dan orang-orang yang dicintai Allah itu akan membalas cinta itu dengan ketundukan dan kesujudan kepadanya, kepasrahan kepadanya. Memang tidak kita pungkiri, kita hidup di dunia ini harus menata yang namanya kekayaan, kemuliaan, ketinggian derajat, kenikmatan dunia,
Akan tetapi jangan sampai semua itu memunculkan rasa cinta kita terhadap dunia ini atau hubbud dunya melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila cinta kita atas dunia dan seisinya ini melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, yang muncul adalah keresahan, ketidaktenangan, bahkan penderitaan yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Mungkin secara ekonomi kita tercukupi, kita dimuliakan oleh manusia lain, tapi hati kita gersang, kering, kerontang. Orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW dengan kafah, mereka akan dimasukkan sebagai golongan-golongan kekasih Tuhan. Dan cirinya, mereka akan selalu tenang, damai, tentram, dan bahagia. Dan semuanya itu akan muncul dengan sendirinya sebagai satu daya kekuatan yang muncul dari dalam, yang tidak muncul dari keterikatan dan kemelekatan kita dengan yang namanya dunia, atau yang disebut dengan hubbud dunya. Saya sendiri kadang malu ketika saya sadar, saya berzikir, saya bersolawat, ternyata itu sebagai wujud cinta saya atas dunia. Saya berpamrih atas dunia ini. Betapa malunya saya. Makanya dari itu, silakan menata dunia, tapi jangan sampai